Hari ini kita nyanyi lagu judulnya lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menyanyi, satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Breakingnya masih ingat? Ya, sekarang kita breaking dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, biar lebih semangat ya kita. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kubus dan balok. Masih ingat kan? Masih. Jadi ini apa ini? Balok. Kalau ruangan kita ini bentuknya apa? Kubus ya. Sama enggak kubus sama balok? Beda. Apa bedanya? Ya, berarti kalau kubus sama balok itu sama, ada samanya. Samanya apa? Sama-sama bangun ruang, sama-sama bangun ruang. Tapi bedanya apa? Ya, kalau kubus itu sisinya sama. Kalau balok sisinya beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang visualisasi spasial. Tujuan pembelajarannya, jadi tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok, murid mampu menganalisis berbagai sudut pandang bangun ruang dan menyelesaikan masalah spasial secara kritis dan kreatif ya. Jadi itu tujuan pembelajarannya. Ibu mau tanya lagi, kamu di rumah pernah nggak bantu orang tua untuk menyusun kardus? Pernah nggak? Pernah ya. Nah itu kira-kira kalau kardusnya sama, ada yang besar, ada yang kecil, itu bisa nggak disusun? Bisa nggak disusun? Bisa disusun dengan rapi asal ukurannya sesuai rata ya. Oke, jadi hari ini kita akan melihat video pembelajaran tentang visualisasi spasial. Nanti kalian disimak pembelajarannya, videonya, terus kalian akan mengerjakan LKPD ya. Jadi disimak benar-benar pembelajarannya. Bukunya boleh silakan dikeluarkan untuk sebagai referensi. Oke, boleh keluarkan bukunya dulu. Bersama matematika spekta. Bahasan kita kali ini tentang visualisasi spasial. Kita akan membahasnya secara detail disertai animasi untuk pembuktian dan memastikan adik-adik benar-benar paham. Oke? Oke. Pertama, apa itu visualisasi spasial? Visualisasi spasial ini berkaitan dengan kemampuan menjelaskan tampilan benda atau bangun ruang dari berbagai sisi. Jadi,
adik-adik dikatakan sudah memahami materi ini jika adik-adik sudah bisa menjelaskan tampilan bangun ruang atau benda dari berbagai sisi. Menjelaskannya bisa dalam bentuk gambar. Oke, kita langsung ke benda yang akan kita jelaskan bagaimana tampilannya dari berbagai sisi. Oke, ini bendanya. Benda ini akan kita tampilkan bagaimana tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak atas, dan tampak bawah. Oke, pertama tampak depan. Perhatikan bendanya. Ini untuk tampak depan yang kita pilih sebagai tampak depan yaitu bagian yang paling banyak memberikan informasi. Seperti pada manusia ya, kalau tampak depan yaitu bagian wajah, itulah yang paling banyak memberikan informasi. Coba kalau dari belakang ya, meskipun teman kita belum tentu mengenalinya, tetapi kalau dari depan, jika itu teman kita, sudah bisa dipastikan kita bakal mengenalinya. Oke. Tampak depan berarti kita lihat dari sini. Kita lihat ke arah benda. Nah, bagaimanakah bentuknya? Benda ini kita lihat dari depan. Nah, bagian yang tampak yaitu yang pertama, kubus warna merah, yaitu sisi yang ini. Kemudian yang tampak yaitu balok warna biru, yaitu sisi yang ini. Kemudian balok warna pink, yaitu sisi yang ini. Kemudian yang tampak kubus warna kuning, yaitu sisi yang ini. Nah, jika kita gambarkan tampak depannya akan seperti ini. Perhatikan. Urutannya yang di bawah merah, biru, kuning. Kemudian yang di atas warna pink, tepat di atas warna biru. Untuk pembuktiannya, perhatikan animasi berikut ini. Susunan objeknya dibikin sama. Nah, benda ini kita putar untuk melihat ketiga. Yang ketiga, tampak atas. Tampak atas berarti kita lihat benda ini dari atas. Kita lihat dari sini ke sini. Nah, bagaimanakah tampak atas? Kalau dari atas, yang nampak yaitu balok P sisi yang atas ini. Kemudian kubus kuning sisi yang atas ini. Selanjutnya kubus warna merah sisi yang di atas ini. Kalau kita gambarkan bentuknya akan seperti ini. Perhatikan. Susunan bentuknya merah, pink, kuning. Sebagai pembuktian, perhatikan animasi berikut ini. Perhatikan bendanya. Sekarang bendanya kita putar untuk melihat tampak atas. Kelihatan ya tampak atas. Susunannya merah, pink, kuning. Lanjut yang keempat. Yang keempat, tampak belakang. Untuk tampak belakang berarti kita melihat bendanya dari belakang. Seolah-olah kita berdiri di belakang benda
melihat ke arah benda. Nah, bagaimanakah bentuknya? Jika kita melihat dari belakang, tentu yang tampak yang pertama kubus warna merah, sisi yang belakang. Kemudian balok warna biru, sisi yang belakang. Selanjutnya balok warna pink, sisi yang belakang. Terakhir kubus warna kuning, sisi yang belakang. Oke? Jika kita gambarkan bentuknya seperti ini. Susunan bentuknya dari sebelah kanan yaitu warna merah, kemudian biru, di sebelah kiri warna kuning. Selanjutnya yang atas warna pink. Oke? Oke. Sebagai pembuktian, perhatikan animasi berikut ini. Oke, bendanya kita putar. Kita lihat bagaimana tampak belakang. Kalau kita lihat dari kiri, tentu yang tampak kubus warna merah, yang tampak adalah sisi sebelah kiri. Selanjutnya yang tampak yaitu balok warna pink, sisi sebelah kiri. Kalau kita gambarkan bentuknya, tentu seperti ini. Oke, ini gambarnya, yang di bawah merah, yang di atas pink. Oke. Sebagai pembuktian, perhatikan animasi berikut ini. Oke, ini bendanya, samping kiri, bentuknya seperti apa? Kita putar. Oke, sama ya. Yang di bawah LKPD yang ibu kasih ini, kemudian nanti dibuat di situ dan kalian boleh presentasi nanti, oke? Nanti dibuat nama kelompoknya ya. Sudah dapat semua? Kalau sudah, boleh diskusi sama teman-temannya untuk mengerjakan. Lihat itu ada perintahnya. Buatlah tampilan susunan kubus berikut dari 3 arah yang berbeda. Ya, boleh dilihat dari sisi depan, sisi kanan, kemudian sisi atasnya. Ya, boleh? Langsung diskusi sama temennya. Sesi formatif dalam proses pembelajaran. Anak-anak berdiskusi dan mengisi LKPD. Kayaknya role model satu ini cukup lumayan untuk diandalkan. Ya. Mempresentasikan hasil ini, hasil diskusi kelompok.
depan, 3 kubus di bawah, 1 balok di atas. 2 balok, 1 kubus di bawah, 1 kubus di atas. Tampilan atas 3 balok, 3 kubus. Coba lihat, dengan ini sama tidak punyamu. Kalau sama, kalau lain nanti disangkal. Mana yang kubus? Kubus ini dong. Akan disebut. Ya, coba di sama dah. Tanpa kanan 2 kubus. Nah, terus. Tanpa atas 5 kubus. Nah, terus. Sebelahnya. Tampak depan 4 kubus, tampak kanan 4 kubus, tampak atas 5 kubus, tampak depan 3 kubus, tampak kanan 4 kubus, tampak atas 4 kubus. Ya, ini kedua yang pertama. Ya, terus ada lagi dah. Ada lagi dah yang lebih. Lagi dah. Habis? Sama semua? Sama? Oke, kalau sudah baru tutup. Presentasi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Kelompok yang mengadakan sanggahan tadi. Tidak apa-apa, suaranya agak keras karena biar kami rekam. Suaranya yang kuat. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil belajar kami. Ya, belajar kubus. Tampilan susunan kubus nomor 1 dari depan. Ada 4 kubus, dari kanan ada 2 kubus dan dari atas ada 3 kubus. Tampilan susunan kubus depan 3, kanan 2, atas 5. Tampilan susun kubus depan 4, kanan 4, atas 5. Tampilan susunan kubus depan 3, kanan 4, atas 4. Tampilan depan kubus depan 5, kanan 3, atas 3. Kanan 4, atas 5. Tampilan susunan balok. Tampilan susunan balok depan nomor 1 4, kanan 3, atas 4. Tampilan susunan balok. Tampak depan 4, tampak kanan 3, tampak atas 5. Tampilan susunan balok tampak depan 5, tampak kanan ada 5, tampak atas ada 4. Tampilan susunan balok depan 5, kanan 4, atas 4. Tampilan susunan balok Apa ya? Oke. Kelompoknya kita speed ya. Siapa duluan maju?
Ayo coba lihat. Kelompok satu dulu. Mulai kelompok satu maju 2 orang untuk membuat bangun ruang ya. Oke. Ini hasil bangun dari kelompok kami. Terus, ayo kita sama-sama lihat dari sisi depannya warna apa? Merah, biru, Sisi depan, sisi depan. merah, biru, oranye. Yang mana sisi depannya coba? Ibu tanya dulu yang mana sisi depannya? Merah, biru, Ini berarti depan ya? Oh, oke, berarti apa itu warnanya? Merah, biru, oranye. Kemudian dari sisi kanan apa? Warna apa? Oranye, biru. Kemudian sisi kiri biru, oranye. Oke, yang atas biru, oranye. Oke, sudah. Sekarang kelompok satu duduk. Kemudian kita spin lagi ya. Ayo, kelompok 3. Ayo maju. Ya, mana kamunya? Pilih. Dah, oke. Ini bangun dari kelompok 2. Tiga. Nomor 3. Terus sisi depannya apa? Sisi depan warna apa? Biru, kuning, merah, pink. Biru, Kuning, merah, pink. oke, terus dari sisi yang lagi Kanan. kanan warna apa? Biru. Pink sama biru ya. Terus dari sisi kiri Biru. sisi kiri warna apa? Biru sama kuning. Terus atasnya biru, merah, pink. Oke, boleh duduk. Nah, ya. Lagi.
dulu dah kaget. Coba lagi. Ya. Alah ya, tadi lagi. Udah? Oke. Sampai ngomong satu. Terus? Isi depannya warna apa? Coklat, biru, ya biru, dokter itu ya. Nah, biru mah merah. Kemudian dari sisi kanan warna apa? Merah, biru, muda. Merah sama biru muda ya. Kemudian dari sisi kiri biru muda sama coklat. Ya, biru muda sama coklat. Atasnya biru muda, biru dokter merah. Oke, biru muda, biru dokter merah. Sip. Jadi semua kelompok sudah menjadi KPD dan sudah presentasi ke depan, ya. Jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Nah, boleh kumpul KPD-nya. Sudah oke semua? Oke, kalau sudah pembelajaran hari ini kita tutup. Terima kasih bagiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami berikan kepada supervisor untuk menyampaikan pendapat hasil pengamatan terhadap role model yang melaksanakan supervisi pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 31 Talang Kelapa. Untuk ini kepada Ibu Mary Momariza SPD kami persilakan sebagai supervisor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak dan juga role model Dona hari ini sudah melakukan proses pembelajaran yang menurut saya sudah sangat menyenangkan karena kita menggunakan media yang terbaru ya. Jadi kita bisa harus lebih semangat untuk belajar dan kalian juga harus lebih aktif, jangan hanya menerima penjelasan dari Bu Dona. Jadi kalian harus mengeluarkan semua apa yang ada dalam otak kalian atau inspirasi. Jadi dari pengamatan Ibu di sini semuanya memang sudah cukup baik, cuma ada kekurangan saja di sana sini, hanya sedikit saja. Mungkin kalau pada proses awal Bu Dona bisa mengkondisikan untuk pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya itu kita bisa Dari Sabang, mengajak anak dari Sabang sampai dari Sabang sampai Merauke tadi lagunya lagu wajib ya yang biasa dilantunkan setiap kita belum memulai pelajaran. Mungkin lebih semangat kalau anak-anak itu diajak berdiri. Ayo anak-anak, yuk kita berdiri karena ini kan lagu-lagu wajib toh, lagu-lagu wajib, lagu-lagu kebangsaan bangsa kita Indonesia ya. Nah jadi ajak berdiri anak agar semangatnya semakin tumbuh. Kemudian biasakan mulai nanti ke depannya pilih salah satu anak secara bergiliran setiap hari itu untuk menjadi dirijen ya. Dirijen itu juga untuk membiasakan mereka karena mereka ini nanti akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan mungkin mereka juga nanti akan melakukan hal itu lebih banyak lagi. Kemudian pada proses pembelajaran di sini kuliah memang sudah baik, cuma interaksinya sedikit kurang saja. Mungkin karena lebih dilatih saja
memiliki keberanian, ya, keberanian secara mandiri. Jadi jangan harus kita yang support terus. Jadi jangan harus kita yang support terus supaya anak itu bisa semangat. Jadi biar tumbuhkan rasa kreativitas mereka dan percaya diri mereka itu secara individual. Jadi jangan selalu kita yang mendorong anak itu. Nah, kemudian pada proses pembelajaran itu sudah bagus kita menggunakan IEP ya, media ya, tapi di sini mungkin agak lebih dipilih lagi lebih ini lagi supaya anak-anak itu bisa semakin semangat karena tadi dilihat cara penyusunan kursi kelompok. Kalau bisa usahakan lain kali jangan ada anak yang membelakangi IEP. Jadi buat saja sebagaimana mestinya anak-anak itu agar semuanya bisa menghadap, agar jadi dia fokus untuk melihat itu. Jadi Bu lihat hanya sedikit saja ada beberapa anak yang membelakangi IEP sehingga dia harus berusaha, terlalu sulit bagi mereka. Jadi tidak fokus karena letak duduk. Jadi di situ letak duduk juga harus kita padankan, artinya kita bisa lihat bagaimana senyaman-nyaman yang kita buat di dalam kelas itu untuk menerima pelajaran hari ini. Jadi pada saat diskusi tidak apa-apa karena konsep awal atau konsep dasarnya sudah kita tanamkan di saat mereka di sekolah dasar. Biasakanlah diskusi itu yang semestinya. Sebelum ada diskusi, kita sepakati dulu apa yang harus kita ambil langkah-langkah pada saat kita diskusi. Mungkin ada moderatornya, ada sekretarisnya. Karena konsep itu harus kita tanamkan. Jangan mereka hanya tahu berdiri ke depan membacakan tanpa harus tahu. Oh, bagaimana? Karena diskusi itu punya konsep yang tersusun, yang tertata. Jadi mulai saat ini lakukan itu, jelaskan kepada anak sebelum kita diskusi. Nah, ini cara kita berdiskusi. Tunjuk salah satu mungkin untuk membaca, pilih anak yang lancar membaca sehingga dia lantang, jelas dan bisa didengar oleh kawan-kawan semuanya. Itu diskusi, kemudian adakan moderator, itu dia yang berbicara. Dia yang punya hak untuk berbicara, mengatur jalannya diskusi itu agar tertib dan teratur. Mulai sekarang harus ditanamkan. Mulai sekolah ini lagi, sekolah dasar ini harus ditanamkan. Mungkin kekurangannya sedikit menurut Ibu dalam proses pembelajaran. Kalau untuk materi dirasa sudah cukup bagi Dona memilih materi ini dan kemudian memang ini materi yang sangat sederhana, belum terlihat gejolak coach. Jadi mungkin yang akan datang Dona bisa mencari materi-materi yang lebih dibantu dengan media yang sudah ada. Kemudian di akhir pembelajaran tadi tidak adanya kesimpulan ya, penguatan yang terjadi, tapi itu berasa hanya hal kecil saja karena kita manusia itu memang biasa lupa. Jadi Ibu harapkan untuk kedepannya mungkin agak lebih dipersiapkan saja karena setiap akhir itu kita harus memberikan kesimpulan dan penguatan bagi anak-anak. Kemudian untuk tindak lanjutnya apa yang harus anak kerjakan pada saat di rumah nanti harus dikasih setiap hari itu anak-anak harus dikasih pekerjaan rumah agar mereka tidak menghabiskan waktunya di rumah itu hanya bermain-main. Ibu rasa itu yang dapat disampaikan sebagai masukan saja. Ini bukan fase penilaian atau atensi di sini harus, tapi hanya sekedar masukan dan Ibu berharap perubahan itu akan terjadi pada setiap harinya. Karena membenahi diri itu tidak perlu secara spontan, tapi kita harus membenahi diri secara bertahap. Itu saja. Ucapkan terima kasih kembali kepada anak-anak dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan kesempatan kepada role model untuk menyampaikan sanggahan ataupun tanggapan apa yang sudah disampaikan oleh supervisor, mengomentari hasil pengamatan waktu ketika Ibu melaksanakan pembelajaran tadi. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas hari ini ya. Kemudian Ibu ingin menanggapi apa yang diberikan dikomentari sama Ibu Supervisor, Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Bu atas masukannya. Saya menyadari memang ada tadi sedikit kekeliruan. Kemudian untuk yang di bagian diskusi, saya sudah mengajari anak-anak untuk berani berbicara Bu. Tapi ya itu tadi, anak-anak ini sudah tahu malu Bu. Jadi dia kalau ngomong di kelas ini sudah kayak mana ya Bu? Kalau ribut duduk di kelas itu rame, tapi kalau pas dia maju dia suaranya udah kedengeran. Padahal aku sudah sering sekali, ayo nak ngomong yang kuat yang ngomong, tapi nggak tahu anak-anak ini kayak mana, nggak tahu juga. Itu jawaban ada di mereka Bu ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang penutupan kesimpulan tadi, memang itu tadi aku terkesan terburu-buru untuk menutup, kelupaan itu tadi Bu yang untuk kesimpulannya. Terus untuk yang anak-anak tadi membelakangi, tadi sebenarnya sudah saya atur untuk tidak membelakangi, cuman karena keterbatasan kita anak yang terlalu rame, kemudian space ruangannya juga kayak ini, jadi ya ini tadi buka inilah jadinya kayak itu kan. Ini dari kemarin itu sudah teratur biar tidak kelihatan tidak membelakangi, tapi ya karena mungkin terlalu rame atau tidak tahu juga ya kaitlah jadinya Bu. Jadi mohon maaf, inilah apa namanya keadaan saya, inilah memang benar-benar saya. Jadi ya sekali lagi terima kasih atas masukannya. Kepada Bapak juga terima kasih Pak. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tanganlah untuk kita semua ya.